Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil habbabal imana fi qulubil mu'minin wa nawwara qulubahum binuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah Kul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala aidan Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Hadratul Mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, juga para bapak hadirin jemaah sekalian, yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat meluangkan waktu kita untuk bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Seperti biasa mengawali taklim kita buka dengan membacakan sholawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi
Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, Ya Rabbi shalli 'alaihi wasallam. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, Ya Rabbi shalli 'alaihi wasallam. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad, Ya Rabbi shalli 'alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wali walidayya amin. Halaman berapa karang lupa nih? Bab baru kalau nggak salah. 379. 380. Bener nih. 380 bab yang baru. Bab tuntunan bagi orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Yang itu masih makan aja. Kayaknya tadi nggak makan dibungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang tuntunan bagi orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. An Wahsy bin Harbin radhiyallahu anhu anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ya Rasulullah inna nakulu wala nashba'u qala fala allakum tabtarikuna qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallah yubarik lakum fi. Dari Wahsy bin Harb radhiyallahu an bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, mungkin kamu sekalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, maka berkumpullah kamu kalau makan dan sebutlah nama Allah Ta'ala, niscaya
kamu sekalian mendapatkan berkah di dalam makanan itu. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kayaknya jilid pertama kayak ngabisin bab makan melulu ini. Ada makan, ada minum. Kayaknya memang mau ngabisin biar cepet masuk Ramadan kayaknya. Biar berhenti makan begitu. Di dalam bab yang baru, nih izin kemarin saya nggak ngisi lagi aja ya, malam minggu ya, kalau nggak salah masih di perjalanan dari Tasik langsung manasik di asrama haji Pondok Gede, pulang kayaknya maghrib itu bener. Biasa Ustaz Khobir lagi aja, maafin. Cuma Ustaz Khobir tuh enaknya ngajinya cepet tamat ya. Sekali buka hadis dia kadang-kadang berapa hadis tuh? Kayaknya kemarin aja kayaknya lebih dari 3 hadis ya. Iya makanya alhamdulillah cepet tamat sama dia. Dalam bab ini kita akan membahas satu permasalahan yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika mereka makan mereka tidak pernah mengalami kenyang. Padahal dalam sebuah hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan suruh kenyang enggak? Enggak kan? Nabi tidak pernah mengajarkan makan itu sampai kenyang. Kata beliau Rasul, berhentilah makan sebelum kenyang tuh harus berhenti. Tetapi memang aneh jika ada orang makan banyak tapi kenyang kagak. Porsinya udah lebih daripada porsi Ustadz. Biasanya jatah Ustadz kan tahu sendiri Pak, 2 bungkus itu. Lah kan yang lain bawaannya 1 bungkus, nah jatah Ustadz 2 bungkus biasanya. Karena rata-rata begitu. Tapi kenapa kemudian nggak pernah menemukan kenyang juga? Ini dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam satu sisi, satu pandangan. Ini mungkin jawabannya dengan satu kacamata, berbeda kemudian dengan jawaban dengan kacamata yang lain. Apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kemungkinan bahwa makan tidak pernah selalu kenyang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pala alakum tabtarikun. Boleh jadi kalian makan itu sendiri-sendiri. Boleh jadi kamu makan itu sendiri-sendiri. Satu tuh pandangan. Nomor kedua, boleh jadi kemudian wadhkurusmallah, mungkin kamu tidak menyebut namanya nama Allah. Pak, jujur, yang namanya setan laknatullah itu boleh dikatakan dia selalu numpang hidup dari manusia, numpang hidup bahwasanya. Kenapa numpang hidup? Manusia makan, setan ikut makan, manusia tidur, setan ikut tidur. Bahkan mungkin
Kita tidur sama bini sampai berhubungan, setan juga ngikut apa Pak? Nah ngikut, nikmatin itu setan. Makanya jarak pemisah antara manusia dengan setan itu nggak ada lain. Apa coba? Cuma doa doang. Doalah yang membatasi seseorang dengan setan. Sampai potensi bahwa yang namanya sebangsa setan, sebangsa jin suka kepada manusia itu ada. Kenapa? Karena sering melihat auratnya manusia, masuk ke kamar mandi tanpa pakai doa. Sedangkan kamar mandi tempatnya apa? Tempatnya setan, tempatnya jin. Ketika kemudian sering ngelihat auratnya orang, ketika ngelihat auratnya perempuan, setan laki-laki demen sama apa? Sama perempuan. Kemudian setannya perempuan juga demen sama manusia yang laki-laki. Kenapa? Kita nggak pernah kemudian doa. Itu pentingnya doa. Kemarin kan kita bahas, nggak ada senjatanya orang beriman yang paling hebat kecuali apa? Senjatanya orang beriman yang paling hebat itu adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Jadi dua potensinya. Satu, karena kamu tidak makan bareng-bareng. Nomor kedua, atau kamu nggak bacanya baca bismillah. Artinya setan nimbrung makan. Pantas kita nggak kenyang-kenyang, padahal habisnya habis 2 piring. Padahal porsi makan boleh dikatakan berbeda dengan yang apa? Yang biasanya. Biasa kita makan setengah piring juga kenyang, tapi maaf nih udah nambah berulang kali, kagak kenyang-kenyang. Saya juga kadang-kadang begitu Pak. Apa? Ketika memang menunya jengkol. Ketika menunya jengkol cuma digoreng doang, kemudian kita apa? Setelah digoreng doang, cuma kemudian lagi panas-panasnya saya taburin royco doang, selesai sudah itu. Tinggal siapin sambal. Waduh, itu kalau makan kagak mau berhenti Pak. Gitu. Kagak inget malam minggu kita jadwal ngaji. Hah, lumayan ini. Gitu. Jadwalnya jadwal ngaji. Itu yang bikin nafsu makan tuh jengkol doang Pak Suruh. Lah, kalau yang namanya makan boleh dikatakan dikit lagi chicken lagi gitu. Nah bosen. Itu kalau sudah sensasi makan nggak perlu nyari yang mahal-mahal. Nyari jantung pisang aja di Metoa jadi kita Pak. Jantung pisang di Metoa Pak. Tahu Metoa? Yang mana? Lah itu arahnya arah Binong sebelah kanan. Gitu. Nggak usah neko-neko nyari pecaknya, udah selesai udah di situ Pak. Nggak usah jauh-jauh makai ke Puncak, makai kemudian kemana? Makai ke Cisarua, Bogor, atau macet di Cisarua, nyarinya rute lain, Sentul, capek ah. Udah kita ke Metoa aja di situ. Itu nyari boleh dikatakan nafsu makan tuh gampang. Tapi ketika masalahnya nggak kenyang-kenyang bagaimana? Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, pala alakum tabtarikuna. Boleh jadi kamu makan sendiri-sendiri. Kamu nggak tahu sensasinya makan di nampan 4 orang bareng-bareng. Dia nggak tahu sensasinya nasi kebuli. Nasi kebuli, sensasinya nasi kebuli, jatahnya jatah 5 orang, alhamdulillah habis 3 orang. Pantas itu mah kenyang. Long jatahnya jatah 5 orang habis sama 3 orang. Lah itu pasti kenyang lah. Yang ada kemerdekaan iya. Itu ketika barang luar biasa.
Al-jamaah rahmat itu luar biasa. Jamaah penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Plus di samping rahmat juga al-jamaah al-barokah. Keberkahan ada pada jamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan untuk satu orang, maaf, bisa untuk dua orang. Makanan untuk dua orang bisa untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang bisa untuk empat orang. Makanan empat orang bisa untuk lima orang. Kenapa? Karena yang dicarinya adalah keberkahannya. Nilai keberkahan makan bersama tidak ditemukan ketika makan sendiri-sendiri. Walaupun di rumah, Pak, saya yakin makan tuh masing-masing piringnya. Ketika di rumah makan tuh masing-masing piringnya, masing-masing mangkuknya, masing-masing sendoknya. Kagak ada yang bareng-bareng pakai tangan mah. Kenyataannya enggak. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam jamaah Allah berikan rahmat kasih sayang. Dalam jamaah Allah berikan keberkahan. Saking adanya keberkahan, alhamdulillah, walaupun boleh dikatakan cuma 5 suap, maaf, sarang 5 suap, ternyata 5 orang kok kenyang ya. Tuh lihat, yang ada berkahnya mah walaupun 2 suap 3 suap terasa begitu apa, begitu kenyang. Kenapa? Berkahnya Allah berikan. Makannya kagak seberapa, tapi lewat keberkahannya Allah berikan istimewa. Lewat keberkahan makanan kenyang bisa ditemukan. Wong di zaman Nabi Sulaiman pun yang namanya kenyang mah Allah yang bikin, Pak. Kenyang mah Allah yang bikin. Nabi Sulaiman dengan bangga, seluruh makhluk ini aku yang kasih makan, kata Nabi Sulaiman. Sampai-sampai ikan yang ada di laut itu dikasih makan sama Nabi Sulaiman. Dia bangga. Tapi maaf, beribu maaf, ada ikan namanya ikan julung-julung. Tahu ikan julung-julung ya, Pak? Ikan julung-julung yang panjang begitu, ikan apa namanya itu? Hah? Ikan apa, Pak? Layon. Itu ketika ikan itu makan dari karungan makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman, kagak kenyang-kenyang tuh. Padahal itu ikan kagak segede karung, Pak. Itu ikan kagak segede karung, tapi kenapa ikan kagak kenyang-kenyang? Lagi-lagi yang membuat kenyang itu Allah. Tugas kita mah cuma makan doang, berikhtiar agar fisik kuat. Tugas kita mah cuma sekedar berikhtiar doang untuk apa? Untuk perut terisi. Lagi-lagi makan nggak bikin kenyang, kemudian air kagak bikin seger. Yang bikin kenyang, yang bikin seger adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi, makanya yang dicari bukan kenyang, tapi yang dicari berkahnya. Berkahnya makan. Makanya jadi orang jangan sombong banget. Tahu, jadi orang sombong banget. Diundang ke rumah orang, suruh makan aja kagak mau. Susah amat nih orang ya. Suruh makan aja kagak mau. Udah kenyang, maaf, katanya habis makan di rumah. Ya Allah. Disuruh makan alasannya udah kenyang. Padahal yang penting nyari berkah. Walaupun dicicipin paling tidaklah sesuap 2 suap. Apalagi bicaranya habis acara maulidan, habis acaranya acara Isra Mi'raj, misalkan makan bareng apa coba? Mohon maaf, saya udah makan di rumah. Ya Allah, timbang diajak makan makin susah. Nah, orang timbang diajak makan, padahal nyari berkah tuh di situ.
makan bersama, ngumpul bareng, nyari berkah. Nggak perlu pakai hitungan satu piring penuh, 2 suap, 3 suap aja. Nasi yang dipakai untuk melayani apa? Yang dipakai untuk hidangan Isra Mi'raj, yang dipakai untuk hidangan maulid, beda dengan nasi-nasi yang lain. Begitu, yang penting mah nyari berkah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtami'u ala ta'amikum, maka berkumpullah kamu kalau makan bareng-bareng. Kalau makan tuh, tapi jangan lupa walaupun bareng, wadhkurusmallah, sebutlah nama Allah, agar setan tidak numpang hidup, numpang makan dari apa yang dikerjakan kita. Setan ikut makan manakala kita makan, ikut tidur manakala kita tidur, ikut minum manakala kita ikut minum. Andaikan kita tidak menyebut nama Allah, justru menyebut nama Allah dan kemudian doa-doa itulah yang memisahkan antara diri kita dengan setan laknatullah, sehingga mereka tidak menikmati apa yang kita nikmati. Bahkan dalam sebuah hadis, manakala orang lupa di awal untuk menyebut nama Allah, kemudian ingat di tengah-tengah, sebut nama Allah, bismillahi awalahu wa akhirahu, gitu. Maka niscaya muntah setan yang tadinya ikut makan sama kita, itu muntah-muntah gara-gara kita menyebut nama Allah. Jadi penting, walaupun kita bukan kenyang yang kita cari, tapi yang kita carinya adalah keberkahan, tetap upayakan untuk makan bersama dan menyebut nama Allah. Jadi informasi, nanti kita akan ada makan bersama, waktunya penutupan. Iya dong. Intinya kan yang ditunggu-tunggu kata Kiai Mulyadi juga penutupan sama pembukaan. Itu. Penutupan pasti makan-makan. Pembukaan juga, lah masa membuka ngaji kagak ada makan-makan. Kagak lucu. Ditutup kagak makan-makan juga. Itu. Lanjut bab berikutnya, bab tentang perintah untuk mengambil makanan dari pinggir piring alias bejana, dan larangan mengambilnya dari tengah. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol al barakatu tanzilu wasatot to'ami fakulu min hafatai wala ta'kulu min wasati. Rawahu Abu Daud wa Turmudzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, kata beliau, barokah itu turun pada tengah-tengah makanan, maka makanlah kamu sekalian dari pinggir-pinggirnya dulu, dan janganlah memulainya dari tengah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Lihat di dalam hadis berikutnya dalam bab yang berbeda di kitab ini, saking pentingnya nyari berkah dalam urusan makan. Ternyata bukan cuma sekedar tangan kanan yang dipakai untuk makan,
bukan cuma sekedar mendahulukan makanan yang dekat ketika makan, tetapi ketika makan pun dianjurkan untuk orang memulai makan itu dari pinggir-pinggirnya piring. Kenapa memang? Ternyata keberkahan itu dalam makanan adanya adalah di tengah, Pak. Makanya biarkan ketika makan posisi makanan di tengah masih ada, masih tersisa. Saat orang makan, habisin yang pinggir-pinggirnya dulu. Kita bingung kalau makannya makan donat. Wong tengah-tengahnya bolong, Pak. Jangan-jangan makan donat mah kayaknya kagak ada berkahnya, Pak. Wong tengahnya bolong. Yang ada itu manis melulu. Lebih bisa banyak manisnya. Gitu. Itu makan yang dianjurkan oleh Nabi itu dari pinggir. Sedikit demi sedikit pinggiran piring itu kita habiskan. Lalu kemudian lari ke tengah itu terakhir. Kenapa di tengah terakhir? Boleh jadi berkah datang, maaf, bukan di permulaan makan. Boleh jadi berkah datang kepada kita di tengah-tengah makan ataupun di akhir makan. Sedangkan ketika orang makan, maaf, mendahulukan yang kiri, mendahulukan yang pinggir, kemudian turun keberkahan di tengah, walaupun bukan dari awal, paling tidak dia ketemu di pertengahan makan, dia ketemu di akhir makan. Wong keberkahan turun di tengah makanan kita. Sampai seperti itu yang diajarkan oleh Nabi dalam soal urusan makan doa. Kirain cukup pakai doa selesai. Kirain cukup pakai tangan kanan selesai. Kirain cukup ngambil makanan yang paling dekat. Tapi ternyata di samping adab etika yang harus kita kejar dalam makan itu adalah keberkahannya. Karena tadi keberkahan ada dimanapun ketika ditempatkan akan terasa indah. Makan akan jadi daging, makan jadi sehat, jadi bertenaga. Karena apa? Makannya adalah berkah. Makanya orang yang makan tidak mencari keberkahan, mungkin boleh jadi makannya aja jadi penyakit, kemungkinan seperti itu. Makanya Islam mengajarkan kepada kita etika dalam makan istimewa. Ikutin adab dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor kedua masih bab yang sama, wa an Abdillah ibni Busrin radhiyallahu anhu qol. Dikatakan kata Abdillah bin Busr, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-ghurra'u yahmiluka arba'atur rijal. Nabi, kata Abdullah bin Busr, mempunyai sebuah bejana besar yang disebutnya al-ghurra, yang biasa diangkat oleh 4 orang. Falamma adhau wasajadu aduha utiya bitil kal qas'ah yakni wa qad surida piha
faltapu alaiha falamma kathura jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyun. Dikatakan bahwa Nabi mempunyai sebuah bijana, sebuah wadah yang besar, suka disebut namanya Al-Ghorra, yang biasa diangkat oleh 4 orang. Suatu saat ketika para sahabat selesai sholat duha, tiba-tiba diangkatkan bijana besar itu, di mana di dalamnya penuh dengan makanan. Kalau kata kita meren, yang disebut Al-Ghorra itu boleh dikatakan qos'ah. Itu apa tuh, tempat nasi itu apa namanya? Ya kayak bakul itu Pak, yang gede itu apa namanya? Tampah ya? Iya. Jadi namanya tampah ya, semacam bakul lah gitu. Cuma kan dia lebih lebar. Kalau kata saya mah biasanya orang Keranggan bilang sangku katanya. Orang Keranggan. Itu biasanya dibawa oleh 4 orang. Suatu ketika para sahabat selesai sholat duha, tiba-tiba diangkatkan bijana besar itu, di mana di dalamnya penuh dengan makanan. Maka mereka berkerumun pada bejana itu. Ketika sudah banyak yang berkerumun, maka Rasulullah duduk pada telapak kakinya. Nabi duduk pada telapak kakinya, kemudian ada orang Baduy bertanya. Kata orang Baduy, ma hadhihi jilsatu, apa ini? Ada selamatan apa ini ngomong-ngomong pada duduk begini? Jadi bahasanya jilsah itu kalau kata kita mah, ngomong-ngomong mau selamatan apa ini? Rame-rame kayak begini. Jadi kalau bicaranya makan dari zaman dulu berarti apa Pak? Selamatan. Jadi kalau bicaranya selamatan kagak ada makan-makan ajan masuk. Nah selamatan kagak makan. Nah, lumayan malu, dari zaman Nabi juga orang Baduy ya begitu. Ngomong-ngomong ada selamatan apa nih? Mahadhihi jilsah. Kata orang Baduy bilang, ada selamatan apa nih? Kalau kata kita mah, ini ngomong-ngomong duduk-duduk nih ada selamatan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, beliau bersabda, innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaron anidan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai hamba yang bermurah hati, dan Ia tidak menjadikan aku sebagai hamba yang sombong dan kejam. Summa qala Rasulullah, kulu min hawalaiha wada'u zirwataha yubarak fiha, rawahu Abu Daud bi isnadin jayyidin. Kemudian Rasulullah bersabda, makanlah kamu sekalian dari pinggir-pinggir bijana itu, dan biarkanlah tengah-tengahnya, niscaya kamu diberi berkah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, Pak, Nabi itu punya santri, namanya santrinya Nabi itu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu santri-santri Nabi yang memang menjadi tanggungannya Rasul.
Jadi kalau Nabi ngajarin bagaimana santri itu gratis, wong dari zaman dulu ya tinggal belajar. Yang mau mondok, yang mau nyantren, kita aja di pesantren boleh dikatakan dari tahun 2007 sampai 2018 hanya khusus untuk yatim dan duafa kita gratisin awal-awal begitu. Tapi lama-lama kelamaan ujung-ujungnya ternyata pesantren yatim dan duafa itu menutup orang untuk mau mondok di kita. Akhirnya setiap kali datang wali santri mau nitipin anaknya kagak jadi melulu, Pak. Kenapa? Oh, pesantren yatim ya sama duafa kagak jadi, Pak. Makanya dari 2000-nya 2007 sampai 2018 santri kita paling nggak jauh dari 30, 50, 30, 50, begitu aja mau. 20, 30, paling tinggi itu cuma 50, khusus untuk anak yatim dan duafa. Ya akhirnya kemudian di 2019 kita buka untuk umum. Bukan cuma bicaranya untuk orang yang memang yatim sama duafa. Yang yatim kita terima, memang mau mondok di kita. Tapi kemudian kita buka juga untuk orang-orang yang memang mau memondokkan anaknya di kita. Yang memang butuhnya pakai apa? Pakai biaya, ada gitu. Makanya alhamdulillah dari mulai 2019 kita santri nggak pernah kurang dari 100 orang. Kenapa sebabnya? Yaitu tadi, ketika bicara anak-anak yatim yang mondok tuh semaunya dia. Dia ketika kita sekolahin, kita biayain, itu nggak pernah berbekas. Mereka nggak pernah disiplin. Lain cerita ketika kemudian mereka yang punya orang tuanya mau membiayai anaknya, disiplin. Paling kemudian mereka paling cepat mereka di pesantren 3 tahun. Tapi dari mulai dikatakan 2000-nya 2007 sampai 2018, mohon maaf, santri yatim paling bertahan 1 tahun, ganti lagi yang baru 1 tahun, ganti lagi yang baru 1 tahun, ngacak-ngacak administrasi pesantren tuh, Pak. Begitu. Tapi ketika kemudian terbuka untuk umum, siapapun boleh dikatakan bertahan itu minimal 3 tahun. Serius mereka mondok, serius mereka nyantren, begitu. Ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sama. Itu yang namanya santri ashabus sufa, itu semuanya digratiskan. Mereka asal mau belajar, asal mau ngaji sama Nabi. Makan aja kemudian disiapin sama Nabi. Makanya Nabi punya bejana besar untuk nampung makanan. Kalau kata kita mau untuk makanan, untuk beras gitu, untuk nasi, itu besar banget. Dasar memang yang namanya santri santri ya. Dasar memang yang namanya santri kagak boleh ngelihat makanan, Pak, antem. Nggak boleh ngelihat makanan geletakan, hantem aja dia, mah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget ketika ngelihat bijana yang selalu dibawa oleh siapa? Yang selalu dibawa oleh 4 orang biasanya, saking besarnya. Falamma adhau wasajadu aduha, tatkala para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melakukan sholatnya, sholat duha, utia bitilkal qas'ah, maka mereka kemudian dihadapkan dengan apa? Dengan bijana yang besar, di dalamnya penuh apa, Pak? Di dalamnya penuh makanan. Maka ketika ngelihat makanan, maka berkerumunlah mereka pada bijana itu. Ketika sudah banyak yang berkerumun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk pada telapak kakinya. Tiba-tiba Badoy nanya, selamatan apa ini kali?
Kata Baduy, selamatan apa ini? Rame-rame kagak begini, kagak ngundang-ngundang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'alani abdan kariman." Kata Nabi, untung Allah jadikan aku orang yang bermurah hati. Untung Allah menjadikan aku sebagai hamba yang tidak sombong, tidak kejam. Coba Rasul Allah, untung Allah jadikan aku sebagai orang yang bermurah hati, tidak sombong, tidak kejam. Ketika melihat orang berkerumun makan, padahal tuh santri diizinin juga belum. Padahal santri diizinin juga belum. Wong ustadznya belum ada, udah ngerumunin makanan. Kalau kata kita mah songong, etikanya kagak ada. Masih mending santri sekarang, Pak. Nah, santri sekarang kalau maaf kalau ustadznya belum nyuruh kagak berani, Pak. Maaf, di kita itu kan boleh dikatakan asrama putri, asrama putra itu penuh sama buah-buahan. Ini asrama putra aja itu kalau lagi berbuah jambu bol, jambu Jamaika, sama kemudian jambu cincalok, sama mangga, itu kalau berbuah itu luar biasa. Doanya santri kali. Asrama putri juga sama, itu ada rambutan binjainya, ada buahnya, buah mangganya, ada kemudian Jamaikanya, ada jambunya, jambu cincalok, jambu kristalnya. Itu di belakang juga asrama putri sama. Tapi maaf, santri kagak ada yang berani, Pak. Santri kagak ada berani. Tambah BLK kemarin tempat hajat udah kita siapin, ada duren montong, Pak. Ada duren montong, kemudian ada duren juga musangking, ada kita siapin, sampai kemudian duri hitam juga kita siapin, Pak. Itu luar biasa. Cuma kalau yang duren Pak paling 3 tahun lagi ya, sabar ya. Ntar main lagi aja 3 tahun lagi. Itu luar biasa. Bocah ketika berbuah, mau rambutan, mau apapun kagak ada yang berani, Pak. Paling mereka tuh kadang-kadang ke kita tuh datang, "Bi, mohon maaf, itu kayaknya rambutan mesti dipetik deh." Mereka bilang, "Bi, kayaknya Jamaika udah pada hitam semua." Saya bilang, "Panen itu sekalinya kita panen itu, kalinya kita panen, kita potong-potong bagiin sama santri." Nah, kalau misalkan satu-satu maka gak kebagian, Pak. Loh, kita potong-potong dibikin rujak, kita potong-potong tuh bagiin kayak begitu. Saya bilang apa sama anak-anak? Jangan ada yang enak sendiri, yang kenyang sendiri. Yang kenyang sendiri, yang enak sendiri. Biasanya tukang ronda malam perut lapar, kelayaban nyari apa? Itu nggak ada yang berani, Pak. Sekalipun yang ronda juga nggak berani tanpa izin dari kita. Ya itu saya bilang. Makanya untung kata Nabi, untung Allah menciptakan aku adalah hamba yang bermurah hati, yang kagak sombong, yang kagak kejam. Coba kalau ngelihat katanya santri berebut kayak begitu emosian, wah untung aja punya Nabi orang yang bermurah hati. Makanya Nabi maka gak pernah sakit hatinya, kagak pernah dendam, kagak pernah marah, tuh saking baiknya Nabi. Makanya kita mau nirunya, niru siapa gitu. Kalau bukan niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya apa kata Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan kita makan bareng, ayo kita makan bareng, tapi mulailah dari pinggir-pinggirnya dulu. Kenapa? Sebab boleh jadi Allah turunkan rahmatnya itu di tengah-tengah makan, ataupun rahmatnya turun di akhir makan. Biarkan tengah-tengahnya makanan jangan diapa dulu, jangan dihabisin dulu, jangan dibongkar dulu. Beda sama tumpeng yang dihajar apanya coba? Tumpeng yang dihajar tengahnya dulu, atau keburu hilang berkahnya, Pak.
Itu makanya makanan apa yang tidak ada berkahnya, satu donat, nomor kedua tumpeng. Wong yang dihajar itu. Gitu. Paham ya Pak? Jadi ini mah cuma bocoran doang. Barangkali nanti mau penutupan mau pakai tumpeng nggak apa-apa. Mau tumpeng gak apa-apa, mau plus donatnya juga kagak ngapa-ngapa. Maksudnya mah begitu. Tumpengnya mah mungkin buat dimakan bersama, donatnya makan buat dibungkus. Kan begitu. Paham ya mungkin sampai di sini ya? Ngerti lah. Begitu untuk kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.